Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Fenomena fotografer jalanan yang diam-diam memotret orang di ruang publik, terutama saat berolahraga, tengah menuai kontroversi di media sosial. Belakangan ini, sejumlah unggahan viral menunjukkan potret individu yang diambil tanpa izin di area seperti taman ataupun jalur lari, kemudian dijual melalui aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Praktek tersebut menimbulkan perdebatan antara kreativitas fotografi dan pelanggaran privasi, sebab sebagian masyarakat tidak nyaman serta khawatir foto mereka digunakan tanpa persetujuan. Analis SDM Aparatur Muda Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi atau Komdigi, Ahmad Ridwan menegaskan bahwa masyarakat berhak atas perlindungan data pribadi termasuk foto yang menampilkan wajah atau ciri khas individu. Menurut Ridwan, foto di ruang publik sah-sah saja jika digunakan untuk kebutuhan komersial tanpa izin objek foto. Hal tersebut dapat melanggar hukum dan mengganggu privasi. Ia menambahkan setiap kegiatan pemotretan maupun publikasi foto wajib memperhatikan aspek etika dan hukum perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Ya, kalau foto di ruang publik itu sah saja. Cuma yang terkait untuk kebutuhan komersial, misalnya yang saat ini kan lagi rame, jadi ketika orang berolahraga terus diambil fotonya gitu ya, para foto-foto jalanan, terus kemudian melakukan komersialisasi terdapat foto tersebut tanpa izin kepada si objek yang difoto. Nah, itu bisa kena ini mengganggu privasi, dan itu bisa dikenakan hukum gitu. Ditambahkan Ridwan, menurut peraturan tersebut, setiap proses penyimpanan atau penyebarluasan data pribadi, termasuk foto, harus memiliki dasar hukum yang sah. Komdigi juga mengingatkan bahwa fotografer tidak boleh mengkomersilkan hasil karyanya tanpa izin dari orang yang menjadi objek foto, karena hal ini termasuk pelanggaran hak privasi. Sementara itu, Rara, warga Palembang, menyatakan dukungannya terhadap peraturan yang diterbitkan Kominfo terkait etika dan perlindungan privasi di ruang publik. Ia mengaku merasa tidak nyaman ketika tiba-tiba menemukan foto dirinya yang diambil di jalan kemudian muncul di media online tanpa izin. Menurutnya, wajah seseorang merupakan data pribadi yang seharusnya dilindungi. Kami sebagai masyarakat tentunya sangat setuju dengan Kominfo, karena jujur di sini kami sebagai masyarakat tuh sering kali ngerasa risih lah kalau tiba-tiba ada yang foto-foto di jalan, terus juga foto kami muncul nih di online tanpa izin. Wajah kami kan itu termasuk data pribadi ya, etika dan izin mutlak sangat diperlukan. Jadi harapannya untuk para fotografer agar lebih sopan dan izin dulu sebelum memotret. Kami ingin merasa lebih aman lah di ruang publik. Kami juga berharap pemerintah Kominfo dapat terus tegas menerapkan aturan UU PDP ini agar ada sanksi jelas bagi pelanggar, bukan hanya sekedar himbauan begitu. Rara berharap para fotografer lebih menghargai privasi masyarakat dengan meminta izin sebelum memotret agar aktivitas di ruang publik terasa lebih aman dan nyaman. Selain itu, ia juga berharap Komdigi dapat lebih tegas dalam menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dengan memberikan sanksi yang jelas bagi para pelanggar, bukan sekedar himbauan atau sosialisasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar di Dialog Palembang pagi ini, edisi hari ini, Kamis 6 November 2025, kita akan mengangkat fenomena fotografer jalanan. Ini banyak warga yang mengeluhkan langgar privasi. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, ada seorang warga Jakarta yang bercerita mengenai istrinya difoto diam-diam oleh fotografer jalanan. Ini saat berolahraga di ruang publik kota Palembang. Jadi kisah tersebut ini menyebar di luas media sosial dan tentunya juga memicu perdebatan
tentang etika fotografi di ruang publik dan batas antara karya seni dengan pelanggaran privasi. Dan berbicara tentang hal tersebut, kita sudah kehadiran bersama narasumber kita pagi hari ini, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Septriandi Setia Permana SSTP MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Selamat pagi, Mbak. Sehat kabarnya Pak Andi pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh mic-nya agak lebih dekat lagi Pak Andi? Baik, boleh ditarik. Baik, sehat ya Pak Andi ya? Alhamdulillah. Selain Pak Andi, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, kita juga sudah terhubung melalui via telepon kita ada profesional fotografer yang sangat terkenal sekali di Kota Palembang. Ada Bang Ruli Trisaputra. Selamat pagi Bang Ruli. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ruli, kabarnya pagi hari ini Bang Ruli? Alhamdulillah. Mas lagi di Palembang atau di mana nih Bang Ruli? Kebetulan ada di Palembang Mbak. Lagi kebetulan di Palembang ya. Kita tahu dong ya. Ini pagi ini sudah menyempatkan waktunya kita berbicara bersama ini ya Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan ya Bang Ruli ya pagi hari ini ya. Ya. Baik, dan pendengar tentunya siaran kami bisa Anda saksikan secara live melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan melalui aplikasi kami RRI Digital bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Sebelum kita ke Bang Ruli pagi hari ini, kita ke Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan Bang Andi. Kalau lihat sekarang lagi hangat-hangatnya ya Kota Palembang sedang dibicarakan bukan di ranah Palembang saja tapi udah ke tingkat nasional tentang fotografer jalanan ini sendiri. Dari Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan sendiri ini sejauh ini menanggapi hal tersebut seperti apa nih Pak Andi? Makasih Mbak kesempatannya. Ini saya diundang di acara yang bagus sekali pagi ini. Kita menindaklanjuti tema hari ini. Memang beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 1 mingguan yang lalu, tuh memang ada beberapa berita nasional, ya media nasional yang berisi tentang keluhan masyarakat, keluhan masyarakat yang sedang lari di ruang terbuka yang ada di Palembang. Ini sebenarnya kita harus tarik dulu ke belakang dari tahun 2000. Lari itu kan, olahraga lari ini naiknya hampir berbarengan dengan sepeda waktu itu. Pada saat pas itu ya, COVID, betul ya. gitu. Jadi ada COVID, kemudian orang mungkin kayaknya berlomba-lomba untuk berusaha untuk hidup sehat dan lain-lain. Nah, pada saat olahraga ini sedang naik daun, pada saat itu yang kata istilah orang FOMO dan lain-lain kayak diikuti oleh seluruh masyarakat, kemudian muncullah fenomena fotografi jalanan. Maksudnya sebenarnya fotografi jalanan ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja Mbak, enggak. Jadi memang kadang-kadang sebenarnya olahraga fotografer ini sebenarnya sudah ada fotografer olahraga, misalnya main bola, ada yang foto dan sebagainya gitu. Tapi begitu melihat lari, karena memang kadang-kadang pada saat event lari itu memang diundang. Nah, karena rutin di beberapa spot lari di Palembang itu rame, ya, berinisiatiflah mereka untuk mengambil foto tersebut. Nah, kemudian di awalnya dulu itu mereka menjual foto hasil jepretan itu melalui Instagram. Jadi orang yang ingin membeli itu mengontak DM atau WA ke fotografer. Karena mereka biasanya sudah pada saat foto mereka sudah mencantumkan logo, nomor telepon WhatsApp atau IG mereka. Jadi kalau mau ambil foto nih lihat di sini nih. Itu awal-awalnya, karena kebenaran saya juga sering lari kayak gitu ya. Jadi waktu itu belum ada Foto You. Sudah ada Foto You tapi belum hype lah di Palembang kayak gitu. Jadi
kita itu kalau memang mau beli, kita ngontak dulu si fotografer. Mengundang ya? Ya, kita yang WA, Mbak. Mm-mm. Kita yang WA. Bang, saya lari nih di Icon Loop kayak gini. Oh iya Pak, pakai baju apa? Pakai apa? Kayak gitu. Itu dijelasin. Kemudian dia yang cari atau dia kasih link, kita yang cari sendiri. Begitu. Nah, tapi link yang dikasih ini bukan foto jadi langsung download, tidak. Kita milih, kemudian baru dikirim ke dia, dan mungkin ada logo atau apa yang menutupi muka dan lain-lain itu kemudian baru dihilangkan. Nah, setelah kemudian berjalannya waktu muncullah si aplikasi ini. Aplikasi ini boleh disebut nggak sebenarnya? Boleh. Aplikasi Fotoyo ini. Nah, Fotoyo ini kan marketplace. Jadi mungkin di fotografernya mungkin ini mempermudah. Kemudian si orang yang difoto juga ini mempermudah karena dia menggunakan sistem pengenalan muka, wajah. Verifikasi gitu. ya? Ya, jadi otomatis dia tidak mau cari dari atas sampai bawah lagi yang mana nih foto aku, yang mana foto aku, enggak. Begitu mukanya ini diidentifikasi oleh AI, disesuaikan, yang mirip dan yang sama itu langsung muncul. Begitu. Nah, kejadian ini kan sudah dari 2022, 2023. Sedangkan sekarang viralnya itu kan baru sekarang di tahun 2025 kayak gitu. Memang tadi yang seperti saya sampaikan, Mbak, di Indonesia ini kan memang kadang harus seperti ini dulu. Kalau Viral belum dulu ya? viral, kalau belum ada kasus, kalau belum ada apa, mungkin masih dianggap tidak apa-apa. Masih dianggap udah jalan aja santai kayak gitu, mungkin aman kayak gitu. Nah, pada saat seperti ini, walaupun memang yang mengeluhkan itu baru sedikit orang, antara memang tidak merasa terganggu atau tidak berani untuk menyampaikan kayak gitu. Nah, kebenaran mungkin orang ini membandingkan dengan spot lari yang ada di luar Palembang. Kayak gitu. Bisa dikatakan seperti Jakarta ya Pak ya? Benar, Pak. Nah, sampai dengan saat ini sebenarnya bukan kami tidak menindaklanjuti gitu, karena yang pertama kita kan mengacunya ke peraturan perlindungan data pribadi tadi. Kita kan memang ada turunan dari atas. Kemudian untuk aturan yang lebih spesifik biasanya kan diatur oleh kementerian. Kemudian turunnya itu ialah pergub dan perwali kayak gitu. Nah, untuk saat ini bukan kita tidak, sekali lagi bukan tidak kita tindak lanjuti, kita tampung memang apakah memang betul-betul meresahkan atau sangat-sangat meresahkan atau memang sudah ada kasus-kasus tertentu yang mengambil foto dan kemudian dijadikan kasus kejahatan, apa namanya, deepfake atau seperti itu kayak gitu. Sampai saat ini kan memang belum ada laporan ya Pak ya? Belum, tapi untuk pencegahan memang harusnya tetap harus dibuat regulasi. Iya betul. Regulasi khusus yang menyebutkan etika-etika tertentu antara si fotografer dan si yang difoto kayak gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya karena saya juga pelari, harusnya kan kita kalau memang merasa tidak nyaman dengan kehadiran fotografer ini, harusnya kan kita bisa memilih spot foto yang lain. Misalkan saya contohkan di PTC. Di PTC itu tidak boleh ada fotografer. Di parkiran itu ya Pak ya? Iya, itu oleh pengurus PTC itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada sama sekali fotografer yang nangkring di situ, tidak ada. Nah, harusnya kan kembali lagi ini tidak bisa kita saling menyalahkan ini salah fotografer nih atau salah pelarinya, salah milih tempat ya. Iya, enggak. Ini harusnya, makanya tadi kalau Komdiji mengarahkan itu harus ada etika antara si fotografer dan si pelari. Kemudian kalau memang alasan si pelari aku nak lari di situ nih, di situ bagus, tempatnya rame misalnya. Ya, pada saat bertemu dengan fotografer, dia bisa nutup mukanya atau dia bilang silang untuk tidak dipoto kayak gitu. Kan ada kode-kode tertentu. Malah di beberapa daerah di luar negeri itu
Kalau ada spot foto itu mereka punya gelang Iya. penanda. Kalau menggunakan gelang itu berarti dia nggak mau difoto, gitu Mbak. Nah mungkin regulasi-regulasi tersebut bisa diterapkan nantinya ke depan, kayak itu tergantung seberapa urgennya, Tapi tetap saya bilang tadi ya sebenarnya nggak bisa harus menunggu kasus, harus Iya. kalau bisa sekarang kenapa tidak? Betul. Kayak itu hanya untuk merapikan, bukan menghilangkan sumber pencarian. Orang ya. Iya benar kayak gitu. Karena ini tadi saya bilang ini sebenarnya sensitif karena ini menampung apa ya orang-orang bekerja sebagai fotografer foto you itu untuk mencari uang, Mbak. Betul. Pada saat ini dilarang atau mungkin regulasinya salah, mungkin akan memberikan kerugian di salah satu pihak kayak gitu. Baik, Pak Andi, kita ke Bang Ruli ya. Bang Ruli selaku profesional fotografer, ini melihat sebenarnya kan ini perbandingan seperti yang dikatakan tadi di Jakarta. Sebenarnya juga banyak tempat spot atau juga spot-spot fotografer jalanan bisa dikatakan seperti itu tuh Bang Ruli ya. Nah kalau Bang Ruli melihat selaku profesional fotografer, kenapa malah Palembang yang menjadi viral ya? Mengingat banyak kota-kota besar lainnya, ini malah tidak ada permasalahan tentang fotografer jalanan tersebut, Bang Ruli. Sebenarnya bukan hanya Palembang yang viral, di beberapa kota juga itu viral ya. Ini sebenarnya bermula dari ada kejadian 2 minggu sebelum hal ini viral. Itu justru timbulnya di Jakarta itu yang adalah fotografer yang berebut lahan gitu. Berebut lahan ya? Ya, berebut lahan. Jadi ada beberapa fotografer yang sudah memotret di spot tersebut, itu mereka merasa bahwa mereka punya hak untuk memotret itu. Kemudian ada fotografer lain yang mereka tidak tergabung dalam itu, atau kita kan fotografer datang, disamperin, disuruh ditanya izin, diminta retribusi atau apa. Jadi ini kan yang akhirnya terangkat ke permukaan. Iya. Nah, itu kemarin di-tweet ramai sekali itu. Jadi ada tapi dalam konteks yang kemarin itu fotografer juga bersuara ya secara baik, mereka menganggap itu tidak benar karena bagaimanapun juga ruang publik adalah ruang untuk semua fotografer melakukan aktivitas tanpa harus ada boikot tempat. Sebenarnya dari situ masalahnya kalau Palembang saya rasa kebetulan karena di Palembang ini memang lebih pelaku fotografinya saya amati memang pertumbuhannya cukup besar. Terutama di era-era zaman digital, zaman media sosial sekarang pun kalau dulu sebelum zaman media sosial kita untuk mengenal fotografer dengan fotografer lain itu lebih mudah gitu Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk menanggapi masalah ini kita harus ada yang bilang ke Pak Pasti tadi. Memang saya juga karena dia akan menilai pro dengan pandangan. Kalau pandangan kontra biasanya meliputi pelanggaran haki dan etika. Kalau pandangan pro itu biasanya dari fotografer itu biasanya memotivasi atau tadi dari sisi dokumentasi gitu ya. Baik, Bang Ruli, kalau berbicara mengenai etika, kode etik ya, kalau kita sebagai jurnalis itu ada kode etik sendiri, ada acuan. Nah, kalau sebagai fotografer juga ada kode etik juga seperti kita jurnalis nggak sih, Bang Ruli? Kebetulan saya latar belakang juga jurnalis, Mbak. Jurnalis ya. Kita juga terbiasa memotret di ruang publik itu, tapi konteksnya mungkin beda karena kita berada di bawah kode etik jurnalistik ya. Iya. Kode etik jurnalistik kita lebih cenderung menyampaikan pesan dan berita ya yang bisa membawa semua pemberita itu insya Allah dan hal-hal yang positif ya. Tapi kalau fenomena ini dianggap pelanggaran privasi etika karena banyak fotografer mengambil foto tanpa izin dan terkadang menjualnya secara komersial, sementara sisi lain melihat hal tersebut sebagai sisi negatif karena menunjukkan privasi ya Mbak. Iya.
Jadi kalau pandangan kontranya sih biasanya fotografer itu ya berargumen bahwa ruang publik adalah tempat bebas untuk siapa saja masuk mengambil foto. Padahal sebenarnya kalau kita bicara di ruang publik, kalau kita mengambil foto seperti yang Pak Andi bilang tadi, untuk tujuan komersil itu yang sebenarnya melanggar etika. Itu Mbak. Baik, kita terima telepon dulu ya Pak Andi dan Bang Ruli ya. Ada penelpon kita yang ingin bergabung, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin. Silakan, di sini ada Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Septriandi, dan ada profesional fotografer, ada Bang Ruli. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Topiknya keren ya. Pembahasannya terkait dengan ruang publik dan fotografer ya. Tapi sebelumnya juga, Pak Virgo ada ya, pengalaman di foto di publik gitu? Nah, ini yang pengen saya sampaikan juga ya. Mungkin saya salah satu warga yang tidak mempermasalahkan gitu ya. Karena namanya ruang publik itu adalah ya milik semua orang gitu ya. Semua orang juga dipersilakan untuk beraktivitas atau juga untuk mencari rezeki di situ gitu. Salah satunya kalau saya kan hobi juga lari gitu ya. Nah, kadang-kadang emang cari momen di mana lokasi-lokasi yang memang posisinya adalah banyak fotografer. Oh, memang mencari ya? Bener, kadang-kadang itu juga butuh momen yang bagus gitu ya, momen yang apik, dan saya yakin juga teman-teman fotografer kadang-kadang tahu tuh momen-momen di mana mungkin bisa mengabadikan momen foto kita gitu ya. Dan sebagai bentuk kontak sensitif, terutama memang mungkin untuk para kaum hawa atau kaum perempuan gitu ya. Karena memang kaum perempuan ini kan kadang-kadang menarik perhatian kita sebagai, ya siapapun itulah, bukan hanya fotografer. Kadang-kadang kalau lari kan pasti menggunakan pakaian yang mungkin sedikit agak seksi dan sebagainya gitu. Mungkin pada saat di foto mungkin disebarkan dan sebagainya, jadi serba salah. Yang salah fotografernya ya, kadang-kadang juga pelarinya juga ya, kadang-kadang pakai baju yang minim juga serba salah. Nah, padahal di kota Palembang ini kalau nggak salah juga ada beberapa tempat-tempat sih yang memang ruang publik, cuman nggak ada fotografernya. Jadi daripada mungkin kita ributin yang di atas, ya kita sebagai orang yang mau olahraga, ya cari tempat yang dianggap mungkin nggak terlalu rame aja fotografernya gitu. Ada tempat yang menurut saya sampai sekarang kok nggak ada fotografernya, padahal banyak banget itu yang lari di situ. Di gitu kawasan ya. mana saja nih Pak, Pak Virgo, biasa ditemui fotografer jalanan? Kalau pengalaman saya di Jalan POM 9 itu kan banyak banget tuh fotografer tuh. Kalau kita lari keliling di daerah Palembang Icon ya. Icon kan banyak banget tuh. Nah, kita ruang publik yang dianggap bahwa fotografer bisa untuk mengabadikan momen kita. Nah, beberapa kali saya sempat lari juga tuh di salah satu mall di Palembang. Itu nggak ada fotografer sama sekali gitu ya. Bahkan saya juga bertanya-tanya gitu ya, kenapa nggak ada fotografernya di sini gitu. Padahal kalau seandainya ada satu aja fotografer di sini, saya yakin mungkin akan laris banget gitu ya. Tapi saya mikir juga, apakah ini kebijakan dari yang punya tempat, karena mungkin ruang lingkupnya adalah ruang lingkup pusat perbelanjaan gitu ya. Nah, maksud saya sebagai masyarakat biasa gitu ya, pinter-pinternya kita aja gitu untuk mencari ruang yang dianggap, mungkin kalau kita nggak mau difoto, ya cari tempat yang nggak ada tukang fotonya aja gitu. Tapi kalau mau difoto, ya cari tempat yang tukang foto. Jadi jangan ngerepotin banyak orang, apalagi pemerintah juga harus mikirin terkait dengan ngatur fotografer dan sebagainya gitu ya. Kalau terkait dengan pencurian data dan sebagainya, saya yakin semua orang punya media sosial ya, dan saya yakin juga setiap orang pasti upload di situ. Jadi menurut saya sih nggak jadi masalah, dan repot banget bahwa orang. Makasih Mbak. Pak Virgo, sebenarnya saya sih sama kayak sama Pak. Lari itu foto momen waktu lari itu kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, ini bukan atas nama Kominfo-nya, tapi karena pribadi kayak gitu, karena saya juga pelari, saya sih nggak mempermasalahkan itu. Terbantu Pak. malah ya Pak ya? Kayak gitu, karena kadang-kadang kata orang tuh terserah pace-nya mau berapa, terserah larinya mau berapa kilometer, yang penting fotonya dulu kayak gitu momennya kan. Ya, Pak momennya dulu kayak gitu, karena besok-besok ya kita belum tahu kayak gitu. Nah, saya setuju dengan kata tadi, objek
oknum ya, objek oknum ya. Kita kan tidak tahu nih, karena seperti kata Bang Ruli tadi bilang, mungkin di eranya Bang Ruli tahu yang mana fotografer beneran, yang mana yang dadakan kayak gitu kan. Nah, pada saat sekarang ini kan kayak mungkin dibilang FOMO-nya foto kan, dapat duit banyak nih, aku ada kamera bawa nih kayak gitu. Yang sebenarnya dia bukan fotografer beneran, atau mungkin juga bukan jurnalis kayak gitu, tapi dia punya kamera, mau coba-coba ikut buat akun dan sebagainya. Nah, kadang-kadang oknum-oknum ini yang kadang-kadang mungkin suka usil kayak gitu, karena tertarik melihat sesuatu, difoto dari arah yang salah dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini yang harusnya kita garis bawahi, yang harus kita rapikan regulasi dan lain-lain itu orang-orang seperti ini kayak gitu. Karena kan sebenarnya sudah mulai rapi itu dengan adanya organisasi-organisasi kayak itu, ada perkumpulan-perkumpulan. Jadi kan kalau orang di luar perkumpulan itu kan kita bisa tahu. Ini kayaknya bukan fotografer, atau ini fotografer baru kayak gitu. Nah, balik lagi tadi Mbak, kalau seandainya memang orangnya tidak merasa terganggu dengan fotografer, mungkin bisa mencari spot yang memang tidak ada fotografernya, gitu. Karena kalau saya lihat memang Icon Loop dibandingkan dengan lokasi Kambang lain. Iwa, kayak itu Icon Loop, Kambang Iwa sama PTC, memang karena Icon Loop ini terkenal dengan banyaknya fotografer, orang yang lari di situ tuh memang culture lah kayak gitu Mbak. Beda dengan di PTC kayak gitu. Beda dengan PTC yang memang benar-benar orang mau olahraga, jalan, lari tanpa adanya konten ya Pak ya? Iya, jadi bajunya biasa-biasa juga kayak gitu. Dan malah lebih didominasi orang umurnya menengah ke atas lah kayak gitu, yang agak-agak tua kayak gitu. Memang yang olahraga gitu. Nah, mungkin ini jalan keluar sih kayak gitu. Kita tidak bisa menyalahkan si pelarinya atau si fotografernya kayak gitu. Mungkin lebih ke pengertian kayak gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat mau ada foto ya larinya di sini Icon Loop ya. kayak gitu, Icon Loop atau di Kambang Iwa. Tapi kalau memang nggak mau terganggu dengan fotografer ya mungkin bisa larinya ke PTC kayak gitu. Itu mungkin jalan keluar yang terbaik ya kayak gitu. Jadi ada solusinya benar, kayak gitu. Jadi tanpa regulasi pun sebenarnya sudah bisa ada jalan keluar kayak gitu. Baik, kita kalau dari Bang Ruli sendiri, Bang Ruli, perlu nggak sih kayak regulasi atau juga pengaturan lokasi mungkin yang digunakan fotografer jalanan ini untuk memastikan kalau mereka tuh tidak melanggar hak privasi warga atau juga mengganggu aktivitas sehari-hari dari masyarakat setempat? Saya rasa perlu juga. Perlu ya? Karena ini sudah disebut polemik ya. Polemik ini ya akan perlunya keseimbangan antara hak privasi individu dengan kebebasan berekspresi di ruang publik. Nah, penyelesaian masalah ini biasanya sering menyentuh etika. Jadi ya seperti perlunya meminta izin terlebih dahulu sebelum memotret atau menghargai hak pelari untuk merasa aman saat melakukan aktivitas lari. Nah, jadi kalau menurut saya ada beberapa solusi yang saya sebagai fotografer mewakili dari beberapa keluhan juga dari fotografer ya, saya untuk menanggapinya secara netral gitu ya. Gimana caranya supaya kita masih tetap bisa memotret tanpa membuat pelari masih merasa nyaman saat berolahraga. Jadi solusi yang diusulkan itu ya termasuk salah satunya ya fotografer ya juga wajib meminta izin atau pelari bisa memilih lokasi yang seperti dibilang Pak Andi tadi yang privat jika ingin berolahraga tanpa gangguan. Betul. Nah, jadi saya pikir mungkin pemerintah kalau Kemdikbud itu perlu melakukan tinjau ulang, jangan sampai membuat kebijakan yang akhirnya tidak adil gitu. Jadi ada batas di mana yang sudut dari sisi fotografer juga harus diperhatikan Mbak ya, karena ini juga bisa menyangkut dapur, tapi bagaimana caranya kita mencari uang tanpa mengganggu privasi orang lain itu harusnya ini mungkin dengan
dengan dari sisi pelari atau dari sisi warga juga harus bisa memaklumi juga dalam ini ya. Kalau kita mau mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atau tidak merugikan salah satu pihak saja gitu. Ya mungkin yang seperti dibilang sama Pak Andi tadi ya, mungkin fotografer nanti bisa dikasih tanda berupa gelang atau berupa warna baju atau berupa gerakan seseorang umum. Tanda ya. Nah kalau seandainya mereka sudah melakukan ini dan tetap ada pelanggaran, ya itu saya dukung fotografer yang salah di sini. Berarti itu. Jadi yang memang yang saya bilang di awal tadi ini kan fenomena ini menimbulkan dua pandangan ya. Pandangan kontra dengan pandangan pro. Jadi kalau yang pandangan kontra ini biasanya mayoritas ya mereka mengangkat ini ada pelanggaran legislasi etika. Sementara kalau dari pandangan pro ya bisa jadi fotografer atau dari pelari yang merasa tidak terganggu dengan kehadirannya fotografer ini menganggap suatu motivasi dalam mendokumentasi. Karena keberadaan fotografer juga bisa memotivasi orang untuk lebih giat berolahraga misalnya, tampil lebih percaya diri. Terus apalagi sekarang ini adalah zaman media sosial yang kita nggak bisa menutup mata bahwa zaman sekarang ini yang namanya FOMO, yang namanya flexing itu menjadikan suatu hal yang sudah terbiasa. Setiap orang itu FOMO, setiap orang itu pasti pamer, cuma kadar noraknya yang berbeda. Kadar noraknya baik. Baik, Bang Ruli, Pak Andi kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung Pro 1, selamat pagi. Pagi Mbak. Pak Eki di mana Pak Eki? Di Lemabang. Di Lemabang, silakan Pak Eki. Oh ya, oke. Mbak, saya mewakili dari ini ya. Saya kan kebetulan juga sering lari tuh. Lari juga ya? Kadang saya lari di KI atau di PI Loop atau keliling jalan di Palembang. Nah, yang saya mau mungkin dari pihak yang merasa terganggu gitu saya dengan fotografer ini. Di awal-awal dulu saya muncul itu memang ngerasa kayaknya dapat bisa diabadikan, didokumentasi kan. Tapi setelah saya sekarang terlalu banyak, jadi saya mulai merasa risih ketika kita lari berapa meter ada ini. Jadi itu mengganggu fokus dalam artian gini. Kadang jadi untuk menghindari itu kita lari jadi cari-cari misalnya nunduk atau pura-pura main HP atau apa biar nggak kena shoot gitu kan. Nah jadi menurut saya gini, kalau misalnya dari Bapak Kominfo tadi solusinya kan bisa cari tempat lain yang misalnya tidak ada fotografer. Jauh dari fotografer. Tapi kan menurut saya gini, karena menurut Kominfo kan semua berhak, namanya ruang publik berhak untuk melakukan aktivitas di situ selama tidak melanggar peraturan. Tapi kan juga ada hak juga bagi kami yang tidak ingin terganggu dan punya hak juga untuk misalnya kata Bapak kalau nggak mau dipoto ya jangan ke PI Loop gitu kan. Tapi kalau kita pengen ke sana kan kita juga punya hak untuk tanpa terganggu oleh fotografer itu. Kita kan juga harus milih, kadang kita bosan di PTC atau di KI pengen ke tempat lain juga. Cuma fotografi kita ada fotografer di situ, kita jadi nggak usah ke sana gitu. Nah kita kan juga punya hak untuk latih di sana. Baik. Kedua juga kan ada yang namanya privasi kan. Itu kan seharusnya udah diatur dalam undang-undang privasi. Orang tidak boleh untuk orang sembarangan gitu tanpa izin gitu. Saya sih begitu sih Mbak. Baik, terima kasih Pak Eki di Palembang. Ini Pak Andi, mungkin yang disampaikan Bang Ruli bisa menjadi ide ya, bisa menggunakan kostum atau tadi yang disampaikan Pak Andi ada gelangnya. Kalau petanda ini tidak mau difoto atau privasinya harus terjaga. Mungkin kalau dari Diskominfo sendiri provinsi ini ke depan juga bakal ada edukasi nggak sih kepada fotografer atau pertemuan atau juga duduk bersama lah ini apa yang dimaukan masyarakat atau juga apa yang dimaukan oleh fotografer? Menindaklanjuti yang tadi kata Pak Eki tadi, saya luruskan dulu kayak gitu. Bukan berarti jadi kalau tidak mau difoto akhirnya kita jangan ke situ ya. Enggak. Kalau saya pribadi sih lebih menghindari karena tujuan saya olahraga nih. Tujuan saya olahraga. Jadi yang jelas saya maunya nyaman kayak gitu. Saya mau yang benar-benar olahraga ya saya cari spot yang memang bikin saya nyaman kayak gitu. Bukan berarti jadinya nggak boleh nih, nggak boleh ikut loop kayak gitu. Kenapa? Fotografernya banyak. Enggak. Tadi kan di awal saya sudah bilang kita bisa pakai kode tangan, pakai tutup muka atau segala macam. Si fotografer pasti ngerti kayak gitu. Nah,
seperti yang kata Mbak tadi bilang, mungkin memang ke depannya memang harus kita himpun dulu, kita himpun dulu fotografer ini. Nah, mungkin kami perlu bantuan dari organisasi atau komunitas. Karena untuk kenal satu dengan yang lain, kata saya seperti yang saya bilang tadi tuh, kayaknya kalau sekarang nih beda sama dulu, Mbak. Kalau dulu antar fotografer tuh biasanya udah tahu nih, karena memang memang udah kerjaannya dan memang saling tahu kayak gitu. Kalau udah banyak banget ya Pak ya. Sekarang ini kan tadi kata Bang Ruli kan, memang di Palembang ini pesat sekali kayak gitu. Bahkan saya lihat gadget yang dipakai pun bukan udah banyak yang tidak biasa kayak gitu. Memang yang udah mahal, udah telenya udah bagus segala macam kayak gitu. Memang kayaknya memang diniatin kayak gitu, dan memang sebagian memang fotografer kayak gitu. Ya, mungkin kedepannya memang yang pertama harus dikomunikasikan itu ya edukasi untuk para fotografernya ya kayak gitu. Kalau fotografernya udah ngerti, udah tahu etika dan lain-lain, masyarakat kan bisa menyesuaikan kayak gitu. Baik, Pak Andi, kalau ini sebagai pelarinya Pak Andi ya, Pak Andi sebagai pelari, seberapa nyaman sebenarnya kalau lari di daerah POM 9, Icon, kantor DPR? Kalau di sana itu sebenarnya gini Mbak, daya tariknya itu kalau menurut saya, di sana itu lebih ke orang-orang muda, orang-orang muda. Jadi kayak ada memang kalau mau lari yang culture, saya bilang kayak gitu, memang orang-orang yang muda. Kebanyakan maksudnya yang didominasi oleh orang-orang muda Gen Z, milenial itu memang Icon Loop. Tapi memang seperti yang kata Pak Eki tadi ngomong, kadang-kadang kalau dia udah bertumpuk Mbak, bertumpuk panjang kayak gitu tuh, kita tuh memang agak risih Mbak kayak gitu. Untuk lari juga susah gitu ya. Pas lari bukan, dia tuh di atas trotoar. Oh gitu. Kita di jalan gitu. Tapi bakso Palembang itu ngomong tuh laju kita cak artis di jadinya kan tidak nyaman Mbak. Tidak nyaman dalam artian tuh ayo salah dak itu benar. Jadinya kita tidak ada berpikir untuk fokus olahraga. Iya, untuk lari lagi kayak itu, benar kata Pak Eki kayak itu. Makanya tadi saya nyaranin kayak gitu, kalau memang tidak mau merasa terganggu, mungkin milih spot yang lain, tapi bukan berarti kita melarang. Tidak boleh, bukan. Kalau memang tahan ibaratnya tuh yo laju ke bae. Jadi selebriti sehari gitu ya, dipoto jepret-jepret ya. Memang Mbak. Memang kadang-kadang karena udah numpuk, kalau dia satu nggak jadi masalah Mbak. Tapi begitu dia udah 5, ada 7 orang dalam satu spot, itu tuh kadang-kadang ya gimana ya kayak gitu. Kayak diliatin orang kayak gitu. Jadi agak risih sedikit ya Pak Andi. Memang kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau larinya sendiri, kalau larinya tuh berdua, bertiga kayak itu, kita kan sambil ngobrol sambil apa kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau seandainya memang tidak mau difoto tapi masih nak lari di Icon Loop, aku rasa tadi bisa pakai petanda, kode. Kalau 1 kali putaran kita sudah kasih tanda tidak usah difoto, pasti ngeh ya. Iya, fotografer itu juga tahu. Tidak, ya percuma mau upload itu di foto you karena tidak akan ditebus kayak gitu. Baik, kita kembali ke Bang Ruli. Bang Ruli, setelah kejadian yang sempat viral di sosial media beberapa hari yang lalu itu, mungkin dari teman-teman fotografer yang ada di Palembang, apa yang disuarakan saat ini Bang Ruli? Ya mereka ya dari sisi pandangan fotografer ya tetap mereka merasa bahwa publik adalah siapa saja termasuk dengan foto, tapi saya berusaha untuk memberikan hal ini adalah dalam posisi yang netral ya Mbak ya. Saya juga memahami sebagai masyarakat, kemudian yang juga namanya juga menimbulkan tinggi kita dan privasi, apalagi di tempat umum ya. Jadi memang yang perlu dilakukan itu ya bagaimana ya antara fotografer dengan pelari bisa hidup berdampingan gitu. Ya tanpa ada yang merasa dirugikan, tanpa ada yang merasa diuntungkan. Jadi memang harus dibuat ketentuan kalau menurut saya. Kalau hanya sekedar biasanya semuanya pasti mencari kebenaran, tapi kalau sudah
selama tidak menyentuh ruang publik orang lain, tidak merugikan orang lain, ya jalan terus. Tapi kan dalam hal ini kan kita nggak bisa juga memberi akses kita sebagai fotografer cari uang terus cari pembenaran. Jadi untuk mendapatkan foto yang bagus, segala macam itu juga berusaha untuk menghindari kontroversi, karena isu privasi dari persetujuan untuk memotret itu juga berarti biasanya kan menimbulkan harus birokrasi lagi, rumit banget, harus bikin lagi, nggak bisa juga kayak gitu. Karena dalam fotografi sendiri pun sudah regulasi. Kita juga di dalam fotografi komersial juga dilindungi apalagi sebuah regulasi ya, di mana ada ujian kompetensi sendiri. Iya. Dan sejauh ini saya ngerasa fotografer yang memang mereka profesional, mereka akan mengerti dengan sendirinya tanpa perlu harus itu, tanpa perlu harus ada statement bahwa hal yang mengganggu di ruang publik. Enggak. Sementara saya sendiri pun sebenarnya ada tempat, bagi saya juga fotografi itu ya tempat bebas untuk di area umum, tempat bebas untuk melakukan fotografi agak apa saja, asal itu tadi kita tidak mengganggu hak privasi orang atau warga sekitarnya. Itu harus kita cari solusi yang baik. Bang Ruli, kalau selaku profesional fotografer bisa dikatakan senior ya di Kota Palembang, perlu nggak sih para senior fotografer ini juga memberikan edukasi atau juga pembelajaran, sosialisasi lah kepada teman-teman yang bisa dikatakan yang baru menggeluti fotografer, apalagi yang untuk yang di jalanan ya, mempelajari bahasa tubuh dari objek yang akan difoto gitu. Apakah mereka nih lagi nggak mau difoto, atau mereka menerima jepretan kita? Perlu nggak sih Bang Ruli? Perlu kayaknya Mbak. Karena bagaimana kita yang namanya menganggap etika karena pekerjaan tidak bisa juga dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak orang lain. Ya karena solusi fotografer itu juga hadir karena untuk mencukupi kebutuhan orang lain ya, dari sisi yang sederhana namanya pernikahan, dokumentasi, ulang tahun, apapun lah ya, termasuk untuk memotret profil pejabat, tapi sebenarnya nggak ada bedanya juga, Mbak ya. Hanya karena dia kondisi kita harus dihadapkan dengan situasi publik ya, secara umum yang punya alasan beragam, ada yang fine aja di foto, ada yang merasa terganggu. Nah itu yang sebenarnya kayaknya memang perlu ada satu event yang dimana fenomena ini dibahas oleh fotografer yang lebih senior untuk memberikan edukasi kepada fotografer yang terjun di ruang publik, kan bagaimana juga di dalam fotografi itu tetap ada etikanya. Baik, kita kembali ke Pak Andi. Pak Andi, selaku Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, sejauh ini ada laporan yang masuk nggak sih dari masyarakat tentang foto-foto fotografer jalanan seperti ini? Kalau sekarang itu belum ada Mbak laporan resmi. Kita hanya memantau dari berita-berita, termasuk yang kata Bang Ruli tadi yang di Jakarta, kayak itu. Jadi ada spot yang sudah dimiliki fotografer, begitu ada fotografer lain masuk itu harus bayar, kayak gitu. Kita baru pantau dulu kayak gitu, karena sampai dengan sekarang juga alhamdulillah, dan jangan sampai lah kayak gitu bahwa ada foto-foto hasil jepretan dari marketplace itu yang digunakan untuk kejahatan. Kayak gitu. Dari dinas Bapak juga ada kerjasama atau juga memanggil kepada platform tersebut, Pak? Oh, kalau sampai sekarang belum, Mbak. Belum, kayaknya ya? kita mungkin kedepannya akan bekerja sama, berkomunikasi dengan para fotografer dulu. Mungkin itu yang harus, yang pertama-tama kita harus lakukan kayak gitu. Jadi misalnya kalau memang nggak ditebus ya udah dihapus gitu. Tapi kalau seandainya kenyataan atau fakta di lapangan misalnya dari masyarakat yang bisa dikatakan tidak menebus foto itu kemana aja nih Pak? Tetap di sana, Mbak. Tetap di sana ya? Kecuali kalau si pemilik akun itu hapus, karena di posting itu bisa
kan harganya bisa dirubah-rubah tuh. Bisa turun naik ya? Iya bisa Mbak. Posting pertama mungkin 5.000, posting ke mungkin di sore bisa dijual lebih mahal, itu bisa sebenarnya. Jadi ini memang bisa dikatakan ada untung dan rugi juga ya Pak ya. Masyarakat bisa dipermudah, tidak perlu manggil fotografer handal, cukup di aplikasi tersebut tinggal tebus ya sudah gitu ya Pak ya. Baik. Ada pertanyaan masuk ya dari Pak Coki di Sukabangun. Katanya menghasilkan karya seni yang bagus itu sulit kalau nggak sesuai mood ya. Kalau nggak suka ya jangan ditebus. Untuk komunitas fotografi juga privasi orang tetap harus dijaga supaya sama-sama aman. Nah kita ke Bang Ruli, boleh ditanggapi Bang Ruli dari Pak Coki di Sukabangun? Iya, mungkin saya akan tanggapinya Mbak. Tadi kita harus cari solusi sebenarnya di masalah ini. Kalau nggak kita ini masalah ini berlangsung. Karena saya bisa katakan kan permainan ini kan lahir dari mulai tahun 2023 ya, atau tepatnya selesai COVID, dan itu sebenarnya di awal-awal itu fine-fine aja. Jadi ya intinya bisa saling menghargai nanti Surabaya antara pelaku dengan fotografer. Sementara kita juga cari solusinya mungkin lewat media atau Kominfo untuk mencari jalan tengahnya. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk di 082179279010. Apa sebenarnya sanksi dan konsekuensi yang akan diberikan kepada fotografer yang melanggar hak privasi warga atau tidak mematuhi etika fotografi di ruang publik? Ini mungkin ke Pak Andi, boleh ditanggapi Pak Andi. Ada sanksi nggak sih? Kalau gimana? Ada apa sanksi dan konsekuensi yang akan diberikan kepada fotografer yang melanggar hak privasi warga atau tidak mematuhi etika fotografi di ruang publik? Kalau seandainya secara hukum pasti ada sesuai ya? Dengan karena ada pidana di situ kan Mbak. ITE nggak sih Pak termasuk? Iya, dia PDP dan UU ITE. Jadi kalau nggak salah di KUHP 335 sama 315 atau kalau nggak salah Mbak. Nah di sana jelas kayak itu, memperdagangkan foto tanpa izin itu bisa dilaporkan kayak gitu, bisa dilaporkan. Nah permasalahannya pada saat foto kita masuk ke dalam foto itu sudah diperdagangkan tanpa seizin kita kayak gitu. Harusnya bukan ini hanya menurut pendapat saya, harusnya Kementerian Komdiji itu harus ibaratnya tuh harus menghubungi pihak marketplace-nya Fotoyu dalam hal ini untuk menentukan regulasi seperti apanya kayak gitu. Karena kan ini kalau aplikasi seperti itu kan ranahnya kan sudah bukan provinsi lagi, bukan kabupaten kota lagi. Kayak gitu Mbak. Tapi ke nasional ya Pak, ke pusat ya. Nah sebenarnya bisa saja pada saat kita menemukan foto kita menghubungi akun si admin yang punya akun yang memposting untuk bisa minta tolong dihapus saja. Hapus saja. Kemudian kalau memang dia tidak bisa tidak mau menghapusnya barulah boleh. Kayak gitu kita. Ya tapi kan maksudnya kita nih kan orang timur, bisa lah bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik, ibaratnya bermusyawarah kayak gitu. Nggak mungkin gara-gara foto seperti itu yang akhirnya jadi panjang. Nah ini juga sebenarnya bisa juga ditakutkan itu tuh pada saat objek yang difoto itu si A, orang yang di belakangnya itu bisa juga masuk Mbak. Betul. Nah itu yang sering ditakutkan kayak gitu. Tapi kan kayak marketplace yang punya sistem untuk melacak wajah ini sebenarnya kan ada keuntungan juga kayak gitu. Pada saat memang ada kejahatan dan lain-lain sebenarnya kan bisa kelihatan juga kayak gitu. Walaupun mungkin memang tidak sering digunakan kayak gitu.
Jadi kalau kedepannya sangat setuju ya Pak ya, kalau ada yang kayak yang Bapak bicarakan ada gelang atau juga kayak kata Bang Ruli tadi, misalnya kalau kode ya dari Kode, pakaian, misalnya tidak mau dipoto pakai pakaian hitam gitu ya Pak ya. Kalau memang kalau saya pribadi sih saya nggak mau ribet ya kayak gitu. Jadi lebih baik saya yang cari spot yang aman kayak gitu. Karena kan tempat lari lain kan banyak kayak gitu. Atau kita bikin rute sendiri kan kayak gitu kan. Bikin rute sendiri lari sama teman rame-rame kayak gitu. Itu lebih enak kayak gitu. Tapi kalau memang mau lari ketemu sama teman-teman kayak gitu. Karena tadi saya bilang Icon Loop itu tuh didominasi sama Gen Z dan milenial kayak gitu. Jadi mungkin pengen lihat yang muda-muda atau apa, pengen lari sama yang lebih muda dan lain-lain ya. Berarti kita udah siap dengan kondisi bahwa kita bakal ketemu sama fotografer yang banyak kayak gitu. Dan suasananya juga enak di situ Pak ya. Iya, kalau pagi kan memang sejuk kan kayak gitu. Jadi kalau memang ada fotografer ya cukup lambaikan tangan aja, Mbak, dikasih kode aja kayak gitu. Baik, karena lintas waktu ini sudah mendekati pukul 9, kita ke Bang Ruli. Bang Ruli, harapannya ini agar ada solusi ya antara fotografer dan para pelari juga sama-sama nyaman, sama-sama para fotografer juga bisa mencari nafkah pada saat momen tersebut. Silakan Bang Ruli, harapannya apa nih? Ya, harapannya yang saya bilang tadi Mbak, semoga ke depan para fotografer dengan pelari itu bisa hidup berdampingan tanpa saling berbentrokan gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya di sisi fotografer juga harus berbesar hati, harus bisa mengerti sejauh mana kita pelaku ini foto ini bisa menghormati sesuatu orang lain. Dari sisi pelari dapatnya seperti Pak Andi bilang tadi, mungkin untuk mengecilkan mengecilkan masalah atau ya bisa mencari tempat lari yang lebih privasi atau apa. Jadi kalau hal dua-duanya sama-sama keras, hal ini tidak akan sulit terbaik, akan sulit menjadikan jalan terbaik buat polisi ini. Jadi dalam ini memang kayaknya memang perlu dibuat aturan yang sedemikian rupa supaya itu enak gitu loh. Jadi perlunya keseimbangan poin antara hak privasi individu dan kebebasan berekspresi di ruang publik itu. Jadi ini harus ditangani oleh yang dalam hal ini Polri yang mereka buat aturan yang tidak saling merugikan antara pelaku fotografi dengan para Baik, terima kasih Bang Ruli. Kita ke Pak Andi selaku Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik di Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya Pak selaku pelari juga nih Pak. Silakan Pak Andi. Dengan saya sih berharapnya kayak itu dengan kepada ini ditujukan kepada rekan-rekan fotografer, karena sebagian fotografer fotoyu itu banyak dari teman-teman kita, teman satu kantor, teman pergaulan kayak gitu. Harapan kita sih sebenarnya mungkin teman-teman fotografer bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, bisa tahu batasan-batasan mana sehingga tidak menimbulkan polemik ke depannya gitu. Tapi untuk si pelari juga harusnya lebih tahu diri juga, jangan memancing, jangan mengenakan pakaian yang memancing kayak gitu, jangan berperilaku yang tidak senonoh kayak gitu. Ini kan lebih ke saling pengertian seperti kata Bang Ruli tadi. Jadi fotografernya tahu batasan, si pelari tahu kayak gitu bahwa yang mana yang tidak, yang mana yang boleh kayak gitu. Tapi biasanya kalau orang sudah ke Icon Loop itu pasti biasanya mau difoto, Mbak. Iya. Untuk cari momennya ya, Pak ya. Atau mereka menunjukkan sepatu mungkin, barunya kah? Mungkin baju barunya kayak gitu, mau ngasih lihat nih sepatu baru nih kayak gitu. Memang biasanya gitu. Biasanya kalau sudah bosan dipoto berarti udah lama menggeluti ya Pak ya. Gitu. Baik Pak Andi, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1 pagi hari ini. Bang Ruli, terima kasih waktunya Bang Ruli. Selamat beraktivitas kembali Bang Ruli. Selamat pagi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Baik, tadi ada Bang Ruli Trisaputra, ada profesional fotografer kita, dan Kabid Pengelola Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan. Pak Andi, terima kasih waktunya. Salam sehat selalu, nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbicara kembali ya Pak ya dengan tema lainnya. Selamat beraktivitas kembali Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi fenomena fotografer jalanan warga keluhkan langgar privasi ya. Nanti kalau belum sempat untuk mendengarkan siaran ulangnya bisa saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.